Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Hari ini saya khusus bicara tentang Bima Arya dan Habib Rizik yang kemarin sidang menjadikan Bima Arya wali kota Bogor sebagai saksi, dan tampaknya itulah perjalanan hidup Bima Arya yang perlu disesali karena sudah berhasil ya, dalam tanda petik, menyeret Habib Rizik ke ruang penjara karena laporan dari Bima Arya. Saya mau bicara dengan Kang Bima Arya dulu. Kang, kenalkan Kang, saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Kumaha damang? Kata orang sudah kumaha damang. Saya sudah dulu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu saya sudah membaca buku biografi Kang Bima Arya di perpustakaan di halaman luar Masjid Al-Amin di sini, di Desa Pemagarsari, Kampung Tajur, Desa Parung apa Pemagarsari, di seberang danau itu ada masjid. Saya baca habis itu biografi Kang Bima Arya. Saya judulnya lupa, tapi saya akan buktikan bahwa saya sudah membaca habis. Contoh misalnya tentang kehidupan, betapa susahnya waktu hidup dulu sekolah di Australia kan. Dan yang saya masih ingat itu Kang Bima Arya itu ini tidak ngajar jadi dosen di Paramadina. Kenapa coba sebabnya? Karena nggak punya ongkos dari Bogor ke Paramadina yang di situ tuh, Gatot Subroto ya, Gatot Subroto di Jalan apa, Jakarta lah ya. Karena dosen gajinya kecil kan itu. Terus mau berangkat nggak punya ongkos, jadi teleponnya ke bagian administrasi atau bagian sekretariat di Paramadina itu, apa sakit apa gitu. Itu satu. Yang kedua, terus waktu pertama kali menjadi narasumber di wawancara Metro TV dapat honor kan. Honornya gede bener. Beda dengan kalau honor jadi dosen. Nah, itu salah satu fragmen itu di mana? Di biografi itu. Bukunya apa ya judulnya? Pokoknya ada gambar inilah. Gambar wajah dari Kang Bima itu besar gitu ya. Bukunya juga agak besar ya, agak besar, ukuran berapa ya, bukan ukuran 40 kali bukan ukuran 20 kali 23, tapi kira-kira kotak gitu bukunya ya. Kalau nggak salah warnanya itu apa itu, kayak gini nih warnanya, cover bukunya nih. Jadi gini Kang, saya pernah ya Kang Bima Arya pernah ikut ya. Saya bukan anggota Front Pembela Islam, tapi saya ikut pengajian setiap Ahad pagi di Petamburan ya. Jauh itu dari sini ke sana, itu perlu ongkos banyak, dari Parung ke sana, ke mana itu, ke Tanah Abang ya. Sebelum Tanah Abang kan turun, sebelum gereja Salvador itu, Salvador, terus ke kanan tuh. Nah, di dalam satu kali saya mendengar Habib Rizik menjelaskan dengan sangat indah ya, karena pakai big screen dan muncul ayatnya, termasuk ya pokoknya ayatnya gitu di big screen di dekat ruangan perpustakaannya itu. Judulnya, ayatnya itu ayat, saya masih ingat ya, Al-Anfal ayatnya 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Itu yang dijelaskan tuh. Isinya ini kaitannya dengan sidang kemarin ya, kaitannya dengan sidang kemarin. Jadi kata Habib Rizik, orang-orang kafir itu ya, ingatlah ketika ya Muhammad, ketika orang-orang kafir itu membuat strategi liyuthbituka untuk memenjarakan engkau ya Muhammad, atau au yaqtuluka, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusirmu dari kampung halaman, wa yamkuruna ya, mereka orang-orang kafir itu yang pendukung nilai-nilai
kekafiran dan kezaliman itu, mereka membuat rencana, membuat strategi, membuat taktik, membuat perangkap, membuat jebakan. Wallahu khairul makirin. Tetapi Allah ya juga bikin strategi yang di luar perkiraan manusia. Wallahu khairul makirin. Tapi sesungguhnya pakar rencana Allah, strategi Allah itu lebih baik daripada strategi orang-orang yang kafir itu. Jadi dalam penjelasan pengajian Ahad pagi jam 9 sampai jam 12 siang diakhiri dengan sholat sholat lohor berjamaah, dan saya selalu berada di saf pertama atau kadang-kadang di samping Habib Rizik. Saya sholat, ada imamnya yang sholat itu, kalau nggak salah begitu beberapa kali. Dan itu diakhiri dengan bukan makan siang tapi makan kue-kue di nampan. Itu satu nampan bisa 5, bisa 7, gede, enak. Itu yang saya tunggu-tunggu waktu pas makan kue-kue bareng itu. Diedarkan sama panitia, nampan-nampan besar itu. Nah, yang penting kue atau nikmat, hidangan dari Allah tadi. Ayat Al-Anfal 31 kata Habib Rizik, risiko seorang pejuang mujahid dakwah, orang yang berjuang fisabilillah di jalan dakwah itu 3 risikonya. Seperti juga Nabi Muhammad, liyuthbituka, ya, itu menjadi sasaran untuk dipenjara 1, au yaqtuluka, atau mereka itu orang-orang yang zalim, orang kafir itu ingin membunuhmu, jadi dibunuh, atau au yukhrijuka, atau mengusir dari kampung halaman. Dan 3-tiganya sudah dilakukan, sudah dialami oleh Habib Rizik. Di penjara sudah berkali-kali, kemudian dibunuh, mereka merencanakan pembunuhan terhadap Habib Rizik. Itu sudah di kilometer 50 itu kira-kira menurut hitungan sementara ahli itu percobaan pembunuhan yang ke-14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14th, ke-14, 14. Au yukhrijuka, dan mereka merencanakan mengusir dari kampung halaman, dan itu sudah diusir ya dengan cara dicari pasal-pasal sehingga Habib Rizik itu menyelamatkan diri keluar dari Indonesia dan kemudian diblok, tidak bisa kembali ke Indonesia 3,5 tahun. Jadi Habib Rizik itu sudah menghayati arti sebuah perjuangan, arti sebuah posisi sebagai seorang da'i, seorang pejuang Islam. Begitu Kang Bima Arya. Dan saya sudah mendengar penjelasan itu. Jadi dia nikmat dalam perjuangan itu. Kalau kemarin dia begitu marah ke antum, ya, karena antum sebagai wali kota kan didukung oleh para habaib tuh, ya kan, para habaib. Kok Anda nggak menggunakan itu secara optimum untuk menyelesaikan persoalan di rumah sakit Umi Bogor? Kan itu yang dipersoalkan Habib Rizik itu kan. Di situ tampaknya perjalanan hidup Kang Arya Bima akan dicatat dengan penuh penyesalan oleh Kang Bima Arya sendiri. Sudah berhasil ya menjadi bagian dari orang-orang yang zalim, menjerumuskan, menyeret, melaporkan Habib Rizik Syihab ke polisi, dan sebenarnya tidak berdasarkan hati nurani, karena memang saran dari polisi ketika mau dicabut memang nggak boleh dicabut karena ada keinginan dari pihak kepolisian untuk tidak mencabut laporan Kang Bima Arya yang sudah masuk. Penyesalan selalu terlambat, tetapi ada jalan keluar ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at, ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Jadi
Perbanyaklah sekarang berbuat kebajikan untuk menghilangkan keburukan, yang keburukan itu melaporkan Habib Rizik ke polisi, karena kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, tapi nafsu angkara murka sebagai penguasa, sebagai wali kota, itu kemudian Kang Bima Arya kehilangan perspektif bahwa yang dihadapi adalah seorang ulama pejuang. Tentu kedalaman ilmu Islam jauh lebih tinggi Habib Rizik dibanding Kang Bima Arya. Kontribusi terhadap bangsa, terhadap umat itu jauh lebih besar Habib Rizik yang sudah 23 tahun siang malam memikirkan Indonesia supaya bebas dari kezaliman, bebas dari kemungkaran di bumi Indonesia kita yang tercinta. 23 tahun sudah berjuang sejak 98 atau jauh sebelum 98. Sementara Kang Bima Arya begitu gagahnya dengan pangkat sebagai wali kota dan memiliki kekuasaan dan memiliki anggaran, dan kemudian menyorongkan seorang Habib, seorang ulama besar ke penjara, dan sudah 4 bulan dia di penjara. Salah satu adalah kontribusi sumbangan yang terbesar dari Bima Arya yang tampak kesombongan sebagai penguasa waktu itu menghadapi Habib Rizik yang di swab di rumah sakit Umi. Tampak wajah kesombongan sebagai penguasa, sebagai wali kota. Alangkah sayangnya. Tentu kita juga mengecam orang-orang yang gagah secara intelektual, memiliki gelar doktor, gelar sarjana, tapi sombong. Ada kesombongan intelektual di hadapan publik. Kenapa? Apakah tidak bisa menjadi seorang intelektual yang rendah hati? Apakah tidak bisa menjadi seorang penguasa yang rendah hati, yang melayani rakyatnya, bukan memenjarakan rakyatnya sendiri? Nasi sudah menjadi bubur. Dan itulah catatan biografi atau autobiografi dari Kang Bima Arya. Satu saran saya, secara terbuka, berani tidak Bima Arya secara pribadi atau sebagai wali kota membuat konferensi pers menyesali langkah yang dulu sudah dilakukan, melaporkan Habib Rizik ke polisi. Nggak apa-apa menimbulkan kontroversi, tapi secara moral Kang Bima Arya akan menang di dalam panggung sejarah politik Indonesia modern sebagai seorang pejabat yang berani meminta maaf secara terbuka melalui YouTube, melalui televisi, dan akan dicatat dengan satu catatan emas. Ada seorang pejabat di Republik ini yang berjiwa besar mengakui kesalahannya. Yang kedua, setelah itu secara kontan mengundurkan diri sebagai wali kota, dan kemudian karena kesalahan itu memperlakukan seorang ulama dengan cara yang sangat hina, dan kemudian setelah bertobat memberikan konferensi pers dan minta maaf dan mengundurkan diri sebagai wali kota, dan kemudian berjuang mencalonkan diri sebagai calon presiden 2024. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tercuah di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Tanggung menurut Buya Hamka, Kang Bima Arya yang saya cintai karena Allah. Kata Buya Hamka, hidup hanya satu kali di dunia ini, dan setelah itu kita kembali ke alam akhirat yang abadi dan tidak bertepi dan tidak berujung, kekal selama-lamanya.
Kalau punya keinginan jangan tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung jangan, yang penting berani menjadi calon wakil atau calon presiden sekalian melawan Anies Baswedan atau berduet sekalian sama Anies Baswedan. Misal, jangan tanggung-tanggung. Satu, bertobat kembali kepada Allah. Kedua, minta maaf ke Habib Rizik dan publik secara umum. Dan ketiga, mengundurkan diri sebagai wali kota Bogor. Apa yang dicari? Pertahankan anggaran, duit. Ya, saya barusan sahur jam 4, nasi sama gorengan 2 digoreng istri saya, padahal ada sarden di situ, ada apalagi sayur yang saya sukai ya, pakai santan, tahu sama kacang panjang. Saya nggak makan sarden, saya nggak makan. Ada ayam yang kemarin yang ditumis apa manis, saya nggak makan. Cuma nasi sekepal sedikit 2 sendok sama gorengan 2, itu otak-otak 2. Terus minum teh hangat, cuman itu hidup. Jadi saya menyarankan ke Kang Bima Arya untuk berjuang di tingkat yang lebih tinggi. Tinggalkanlah itu jabatan wali kota. Kalau sampai berani mengundurkan diri dan minta maaf kepada Habib Rizik yang sudah antum zolimi, Masya Allah, keberkahan hidup akan antum dapatkan. Karena antum kembali kepada Allah dan kembali kepada kebenaran dan mufarraqah, memisahkan diri dari rezim yang sekarang ini. Terus ya, aku mau ngaji dulu juz berapa ini? Juz 13.